Halo, teman-teman, suaraku kedengeran? Kedengaran. Oke. Kedengeran, Kak. Oke, terima kasih. Dengar, Kak. Oke, berhubung udah jam 3, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Listiawati Indra Putri. Kalian bisa panggil aku Listi. Di sini aku bakal jadi moderator Study with Us bareng Kak Tessa dari Universitas Airlangga. Oke teman-teman, sebelum memulai Study with Us pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya materi dapat kita terima dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai Study with Us bareng Kak Tessa. Kepada Kak Tessa, waktu dan tempat dipersilakan. Kelihatan nggak? Udah kan? Iya Kak, kelihatan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Jadi di sini aku sore ini aku mau jadi tutor kalian kebetulan di materi di subtes TPU. Materinya Basic Reading Comprehension dengan beberapa sub materi. Cukup nggak Listi segini? Aku soalnya ada perkenalan lagi nanti di PPT-nya. Halo Listi? Iya, sorry mikrofonnya lupa diaktifin. Iya, cukup silakan Kak, lanjutkan. Aku boleh langsung share screen atau? Halo Listi? Halo? Kemute, Listi kemute. Halo? Iya, ini masih banyak banget yang mau join tapi udah nggak bisa karena udah penuh ruangnya. Jadi mesti di satu-satu. Oh, di-deletein dulu. Iya, silakan Kak Tessa, boleh langsung aja di share screen. Baik, wait guys. Aku langsung share nih. Nanti cara anotasinya gimana ya? Aku lupa deh Listi. Halo? Iya, gimana Kak? Halo Listi? Iya, halo. Kedengeran suaraku? Halo? Halo? Anotasinya gimana? Gimana? Ya. Cara anotasinya nanti gimana? Anotasi gimana Kak maksudnya? Anotasi itu nanti kayak entah kue coret-coret gitu. Itu gimana nih? Kamu aja, gimana enaknya. Teman-teman gimana nih? Kalau misalnya anotasinya nanti kayak nggak bisa atau itu gimana? Tetap mau? Apa kan? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa. Oke. Emang sebenarnya aku ada rencana mau anotasi sih biar lebih jelas aja. Udah. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita bakal bahas materi Basic Reading Comprehension dengan beberapa submateri, dan jadi di sini sesuai judulnya Basic Reading Comprehension. Jadi di sini reading comprehension-nya itu basic banget, kayak benar-benar dasar, dan aku benar-benar dari awal banget dan secara general juga bahasa Inggrisnya. So aku bakal bahas beberapa di sini, yaitu what is that, how to, and what tricks. Jadi kenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi nama aku Tessa Audi Janiar. Kalian bisa panggil aku Tessa. I've been working into educational concerns, medical nerd, love serving people, and live her life peacefully. Aku mahasiswa aktif Universitas Airlangga, jurusan ilmu keperawatan tahun ini lewat jalur SNMPTN. Alhamdulillah. Oke. Jadi basicnya apa sih reading comprehension itu? Yang pertama, memahami struktur dan organisasi dari sebuah bacaan. Yang kedua, mengetahui arti-arti sebuah kata berdasarkan konteks penggunaan. Yang ketiga, mengerti konteks yang tersirat dari bahasa yang digunakan. Terus mengerti secara garis besar apa yang dibicarakan di sebuah teks. Lalu menyimpulkan informasi tentang penulis teks. Jadi emang ini semua tuh bakal relate pastinya ya sama topik yang dites di PPW ini. Nah, kenapa sih harus reading comprehension yang dijadiin bahan tes? Memahami bacaan baris akan kepake banget di dunia perkuliahan, mulai dari buku buat bahan kalian belajar sampai bahasa yang digunakan tenaga pendidik juga udah banyak yang berbahasa Inggris. Ya bayangin aja kalian ketemu jurnal akademis dan itu full English, ribet kan kalau nggak ngerti. Jadi belajar reading comprehension di TPS PPW ini nggak akan sia-sia, karena yang namanya belajar itu nggak ada yang namanya sia-sia. Tahu masih malas belajar bahasa Inggris? All you have to do. Yang pertama, ini versi aku sendiri. Yang pertama itu ubah mindsetnya. Mulai sekarang, set pemikiran kayak bahasa Inggris itu penting. Susah atau enggaknya tergantung kalian. Makanya fokus sama progres, bukan hasil. Dan fokus sama progres itu dibarengi dengan konsisten. Yang kedua itu perluas vocabularies. Memahami bahasa Inggris nggak akan bisa tanpa fondasinya, yaitu vocabs. Kalian bisa pakai cara yang kalian suka, misal bacaan bahasa Inggris yang topiknya tuh favorit kalian banget, atau dari musik, film juga sabi. Yang ketiga itu practice makes perfect. Yang utama banget sih, ciptakan supportive environment. Cari orang-orang yang bisa bikin kalian bertumbuh saat belajar bahasa Inggris. Contohnya ya, yang bisa kalian ajak untuk praktik, evaluasi, bahkan ngajarin. Bukan kayak teman-teman yang ketika kalian mau belajar dan mencoba praktik bahasa Inggris malah dibilang kayak, ih se-Inggris gitu. Aku nggak di environment yang kayak gitu sih. Aku di environment yang emang supportive banget gitu untuk aku belajar bahasa Inggris. Nah, khusus UTBK sendiri perlu ditambah dengan latihan soal yang gak jauh dari soal UTBK aslinya. Soalnya aku kayak gitu waktu belajar PPU English ini. Nah, di sini kita bakal bahas 4 submateri. Ini menurut aku ya, materinya tuh emang yang penting dan emang cukup sering keluar di soal SBMPTN. Yang pertama ada main idea sama main topic. Terus yang kedua ada author's tone and opinion. Yang ketiga ada transition questions. Yang keempat ada sinonim. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama itu submateri main idea sama main topic. Jadi yang pertama main idea dulu. Main idea itu apa sih? Jadi dia itu sama ya, gagasan utama gitu. Gagasan utama sebuah paragraf berupa sebuah kalimat, biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, dan dilengkapi subjek, predikat, objek, karena dia itu sebuah kalimat. Pokoknya dia tuh yang panjang ciri-cirinya. Dan dia ini ciri-cirinya tuh kalau kalian ngerti basicnya gagasan utama itu apa, dia tuh kalian yang menjelaskan, bukan dijelaskan, dan dia bisa berdiri sendiri. Contoh pertanyaannya kayak, what is the main idea of the passage? The primary idea of the passage is. Itu kalian pasti yang sering banget latsol, pasti sering nemu soal kayak gini, main idea. Terus ada main topic. Topik dari sebuah paragraf yang berupa kata atau frasa. Simpelnya ya, topik tuh hal apa sih yang sedang dibicarain gitu. Contoh pertanyaannya, the main topic of the passage is, the issue of the text is, what does the topic of the text above, gitu. Jadi bedanya kalau main idea itu gagasan utamanya atau ide pokok atau kalimat yang bisa dikembangkan gitu. Kalau main topik itu topiknya atau bahasannya gitu. Apa sih yang sudah dibicarain gitu. Contohnya ada nih sebelah kanan,
susah banget, aku nggak bisa notasi. Jadi contohnya aku bacain ya. You ought to know what to do to help a person who's choking. First, you stand behind the choking victim and put your arms around his or her waist. Second, you make a fist and press the thumb side against the person's stomach just above the navel, but below the ribs. Solvingnya, main idea itu kan dia yang dikembangkan ya. Di sini tuh yang dikembangkan itu kalimat yang you ought to know what to do to help a person who was choking. Jadi karena ada kalimat itu, sebuah paragraf itu bisa dikembangkan gitu, bisa dijelaskan gitu. Dijelaskannya dengan kalimat kedua sama kalimat ketiga. Dia bisa berdiri sendiri itu kalimat pertama. Nah, baru main topiknya itu first aids. First aids for a choking victim. Topiknya itu halnya itu tentang pertolongan pertama pada korban yang tersedak. Gitu. Jadi di sini, oh ya FYI di sini chokingnya itu tersedak ya guys, bukan tercekik. Sampai sini ada pertanyaan? Atau aku kecepatan gitu intonasinya? Halo. Kak, boleh sekalian pakai artinya nggak? Oh, boleh. You ought to know what to do to help a person who was choking. Kalian tuh harus tahu gimana caranya nolong orang yang tersedak. Pertama, you stand behind the choking victim and put your arms around his or her waist. Pertama, kalian tuh berdiri di belakang korban yang lagi tersedak. Terus put your arms around his or her waist. Letakkan tangan kalian di pundaknya. Terus kedua, you make a fist and place the thumb side against the person's stomach just above the navel but below the ribs. Itu place the thumb side against, itu jarinya itu nanti ditaruh di perutnya just above the navel but below the ribs. Solvingnya, main idenya atau gagasan utamanya itu tadi yang kalian harus tahu gimana caranya nolong orang yang tersedak. Main topiknya pertolongan pertama pada korban yang tersedak. It's not that obvious, guys. Iya, sama. Udah? Nggak ada pertanyaan lagi? Bisa aku lanjut? Bisa. Ya, Kak. Bisa, Kak. Okay. Bisa, Kak. Lanjut. Nah, yang kedua ada author's tone and opinion. Jadi kita fokus ke yang di paling kanan dulu nih. Jadi di submateri atau author's tone and opinion itu sebenarnya ada 3. Ada tone, ada purpose, sama course. Cuma aku di sini mau menjelaskan secara rinci yang tone aja karena purpose sama course-nya sendiri itu jarang banget keluar di UTBK. Tapi aku mau kasih tahu aja apa itu tone, purpose, sama course. Jadi tone itu emosi pengarang atau kayak attitude-nya gitu loh. Terus kalau purpose itu tujuan dari ide utama. Terus kalau course itu arah dari topik teks. Nah, di sini kita bahas yang tone. Kita fokus ke yang paling kiri, contoh pertanyaan. What is the tone of the passage? The author's attitude towards the topic is. So, dia menanyakan tentang tone-nya, tentang attitude si penulisnya gitu. Gimana saat mengembangkan paragraf tersebut gitu. Dan the author's bias of the passage is gitu. Contoh umumnya. Terus di sini aku ada how to atau cara aku menjawab soal-soal kayak gini. Jadi yang pertama aku tuh mengenalin jenis bacaannya dulu. Misal ada beberapa jenis bacaan ya, kayak explanation, terus kayak report, terus arguing, terus description. Misal nih, aku mau jelasin secara general aja. Kalau explanation itu dia sebenarnya sama kayak report. Ini aku sekalian jelasin ya. Explanation itu sama sebenarnya kayak report. Bedanya explanation itu lebih general, report itu dia lebih spesifik. Terus kalau arguing itu dia tuh bacaannya tuh si author itu kayak berargumen tuh. Misal kayak lagi bahas politik dan dia tuh argumen tentang gimana sih kinerja presiden gitu-gitu. Itu arguing. Terus
Kalau misalnya description itu dia mendeskripsikan misal kayak barang, atau dia mendeskripsikan orang gitu, atau dia mendeskripsikan hewan gitu. Yang kedua, perhatikan bahasa dan diksi yang digunakan oleh pengarang. Misal kalau positif ini kan ada dua ya, ada tiga nih, ada tiga, negatif, positif, sama netral. Misal kalau positif ya dia tuh kesannya itu setuju gitu, penulisnya itu setuju gitu apa yang diargumenkan gitu, maksudnya kayak dia tuh membahas tentang hal apa terus dia tuh setuju gitu, itu positif. Terus kalau misalnya negatif ya dia tuh kayak nggak setuju atau kayak dia tuh kesannya nggak suka gitu, lebih ke negatif. Yang ketiga baru analisis cara pengarang mengembangkan teks, itu dia lebih ke emosinya gitu ya. Terus yang paling bawah ada beberapa key yang mungkin bisa kalian apa ya, you need to know gitu. Yang pertama tuh kayak bedanya tone sama attitude itu sama ya. So attitude itu ada 3 yang tadi aku bilang, neutral, positif, sama negatif. Kalau neutral itu dia kayak bahasa yang dia pakai di paragraf itu tuh kayak dia biasa aja gitu, dia enggak yang namanya agree atau disagree, dia itu enggak approval atau enggak yang enggak disapproval gitu, dia biasa aja gitu. Dan diksi yang dia pakai pun kayak biasa aja gitu. Terus idea development itu yang tadi ya, pengembangan ide utama, gimana sih emosi dia saat mengembangkan ide utama di teks tersebut. Terus ciri-ciri kalau misalnya tone di paragraf itu tuh positif, dia tuh menunjukkan sebuah sikap yang agreement atau approval. Agreement itu sebuah setuju gitu ya intinya. Terus kalau approval itu dia membuktikan kalau dia tuh apa yang diargumenkan itu benar gitu. Misal nih, aku sebagai author, aku tuh nulis paragraf tentang skincare gitu kan, tentang obat jerawat gitu. Kalimat yang aku pakai tuh kayak obat jerawat itu bagus, aku baru pakai 3 hari jerawat aku udah kempes gitu kan, itu contohnya. Nah kalau kayak gitu kan berarti emang diksi yang aku pakai tuh kayak setuju gitu apa yang dideskripsikan sama si produk itu, dan aku tuh approval atau kayak membuktikan gitu kalau emang barang itu tuh bisa yang namanya ngilangin jerawat aku gitu, itu approval, itu positif. Nah kalau negatif dia tuh lebih ke kayak misal skincare-nya tuh nggak work di aku, terus bikin kulit aku kayak gini, itu kan negatif dan menunjukkan ketidaksetujuan dan nggak bisa membuktikan gitu apa yang dideskripsikan atau yang dijanjikan sama si produk skincare itu. Kayak contohnya. Terus kalau opini itu pernyataan dari si pengarang aja, bukan secara ilmiah. Jadi emang kadang di author's opinion itu kalau misalnya ditanya nih, aku pernah nemu soal ya SBM tahun berapa aku lupa, itu dia pertanyaannya tuh tentang gini, opininya si penulis itu benar atau enggak gitu, dan kita tuh nggak bisa yang namanya jawab itu benar karena opini ini di sini aku jelasin pernyataan dari pengarang aja, bukan secara ilmiah, jadi belum dibenarkan gitu loh, gitu sih. Sampai situ aja ada yang mau ditanya. Halo. Belum ada Kak. Belum ada? Oke. Nggak ada Kak. Oke. Aku lanjut ya. Iya Kak. Materi yang ketiga di sini ada transition questions. Nah, transition question ini bisa dibagi jadi 2, yaitu preceding questions sama following questions. Preceding questions itu apa? Itu jenis pertanyaan yang kira-kira menanyakan topik yang kira-kira dibicarakan sebelum paragraf yang tersedia. Jadi misal ada paragraf nih, 2 paragraf gitu kan. Nah, sebelum di paragraf pertama itu kira-kira dia tuh bahasnya apa gitu. Dan contoh pertanyaannya itu misal the paragraph preceding the passage probably about. Artinya tuh paragraf yang ada sebelum paragraf pertama itu kira-kira bahas apa sih gitu.
Dan cara aku ngejawab itu pertama baca kalimat pertama di paragraf pertama, itu work banget. Terus yang kedua, buat kesimpulan tentang isi sebelum paragraf pertama. Yang ketiga, pilih jawaban yang emang relate banget dan merefleksikan kalimat pertama. Misal nih, kayak ada soal tentang kura-kura misalnya, dan di paragraf pertama tuh ngebahas tentang reproduksinya kura-kura misalnya. Kan kayak nggak mungkin aja ya tiba-tiba bahas reproduksi kura-kura. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin si author itu sebelumnya menjelaskan tentang kura-kura itu hewan apa, terus dia tuh habitatnya gimana gitu, baru ke reproduksi biar lebih spesifik gitu kan. Kayak nggak mungkin aja kan tiba-tiba bahas yang sudah spesifik gitu, jadi lebih general dulu. Kira-kira gitu yang biasa keluar di UTBK. Terus jenis yang kedua itu following questions. Nah ini yang kebalikan yang tadi. Tadi kan sebelum, ini tuh setelah. Yang kira-kira dibicarakan setelah paragraf yang tersedia. Dan contoh pertanyaan itu, the paragraph following the passage will likely talk about. Kira-kira apa sih yang dibahas setelah paragraf yang tersedia gitu. Anyway, Alexander, aku boleh di pause dulu sebentar? Ya boleh. Boleh, Kak. Ya boleh. Oke. Oh ada bisa. Okay, I'll try that. Langsung kan. So, yang mana sih ini ya? Indexable space. Word. Tapi kayaknya harus itu nggak sih kayak baker quotes ini terus nanti balik lagi gitu nggak sih? Ini coba. Ya sih, coba dulu aja. Terus ya.
Gak bisa. Sorry guys. Ulang lagi ya. Tadi terkait contoh pertanyaan yang relationships. Contoh pertanyaannya ini para karakter yang speech with sama kira-kira yang dibahas apa sama karakter yang pertanyaan. Cara itu kembali dari tadi. Misalnya aku baca terakhir ya. Terus dari kesimpulan tentang sisi kira-kira apa sih yang dibahas. Terus gambar dan persepsinya dari gambar tadi dengan kamera itu dari terakhir. Di situ kalian harus terus juga kalian transaksi di situations. Dan misalnya segini yang lainnya maknanya setelah rekamannya itu mana ya Kak? Maksudnya ya emang sih jadi Bisa ada teks itu 4 paragraf, terus kalian baca paragraf terakhir, kalian pikir ini teksnya kayak gampang banget gitu, kayak sebelah saya nih di paragraf terakhir bahas tentang modal dari tanaman dari tanaman. Tapi kalau kayak ini gampang banget dari kita bahas aja oleh itu buat apa, buatin apa gitu kan, kita kayak bisa penasaran gitu kira-kira apa sih. Nah biasanya kita kira kayak gitu ditanya. Paham nggak? paham. Rasa ya nanti main aja nanti kalau misalnya kalian mau pernah ketemu di TikTok solo kayak gini, itu ada kakak asli itu kira-kira tuh bisa kasih ke kalian. Oke Kak, siap. Sudah. Yang ketiga di sini ada sinonim. Sinonim itu soal yang harus kita menggantungkan kata dengan sinonimnya. Yang dari penentuan jawaban hanya dengan sinonim yang benar, tapi juga harus sesuai dengan konsep kalimatnya. Nah, contoh pertanyaan itu kayak the word yang lain is closest meaning. Kira-kira kata ini tuh di baris ini artinya tuh lebih terdekat dengan mana gitu. Nanti di notes-nya ada. Terus lagi bisa kayak the word can replace by. Kira-kira kata ini tuh bisa dibanting sama kata apa gitu. Ini yang sinonim. Aku ada contoh kecil di sini. Ini dari soal UTBK tahun 2019 kalau nggak salah, cuma aku bikin soal panjang banget ya. Ini yang penting aja. As well as being read, meaning training the dogs as a different professionals or health police, for officials and people with special needs. Artinya sebagai hewan peliharaan, ini trained the dogs, anjing-anjing yang dilatih itu bisa menjadi profesional untuk membantu polisi, membantu petugas di bandara, dan people with special needs atau orang-orang yang membutuhkan kayak disabilitas gitu. Terus soalnya the red word can be replaced by, itu yang merah ini aku merahin itu profesional ya, dan itu ada pilihannya A sampai E. Yang A itu dogs with special ability, yang B friendly animals, yang C smart animals, yang D trained animals, dan E itu excellent animals. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mikir ya, profesional itu kan sebenarnya sama semua nih, sampai coba kayak Yofi, dogs with special ability dia bisa profesional, terus deadly animals juga bisa profesional, terus smart animals juga masih berkesinambungan sama yang namanya profesional. Terus trained animals itu juga masih,
Terus excellent animals juga masih gitu kan. Nah, itu gimana cara jawabnya? Itu harus benar-benar sesuai dengan konteks kalimat. Atau kalau misalnya kalian belum bisa nemu jawabannya di kalimat tersebut, kalian bisa baca kalimat sebelumnya. Tapi usahakan di kalimat aslinya dulu. Jadi di sini tuh ya, kita baca bahasannya dulu. Bahasannya itu profesional berarti ahli. Maka jawaban yang tepat adalah definitely animals. Nah, kenapa definitely animals? Ini kita bahas satu. Yang pertama yang A, itu dogs with special ability. Kenapa itu bukan jawabannya? Karena dogs with special ability itu dia tuh konteksnya ya di sini, di teks ini tuh anjing yang profesional itu karena dia tuh dilatih gitu kan. Kalau yang A ini with special ability, yang namanya ability itu kayak kemampuan yang emang udah dari awal ada gitu, bukan karena dilatih atau karena diapain, tapi karena emang udah punya gitu dari awal, udah bisa dari awal gitu. Jadi kita bisa eliminasi jawaban itu, jadi bukan itu jawabannya. Terus definite animals. Nah, definite animals itu ini kan secara general ya, ini kan kita menjelaskan seperti itu. Jadi kita tuh emang harus tahu gitu setiap kata. Dan di sini itu definitely ya, definitely itu kata dasarnya def. Def itu yang berarti skill atau skill karena dilatih atau berlatih. Nah, ini kan relate gitu kan sama profesional, karena di sini konteksnya itu trained atau dilatih jadi profesional gitu. Jadi itu bisa di keep gitu, bisa di keep dulu. Terus yang C, smart animals. Smart animals itu dia pinter. Dia pinternya tuh mungkin di sini tuh kurang relate sama konteksnya, karena di sini kan pinternya itu mungkin pinter karena emang kayak yang special ability kayak udah bawaan, terus juga bukan yang namanya dilatih gitu. Jadi itu kurang tepat gitu. Sebenarnya tepatnya tepat, cuma kurang. Jadi aku bisa eliminasi juga atau bisa di keep gitu. Terus yang D ada trained animals. Nah, trained animal ini menurut aku yang paling nggak mungkin ya, karena dia sebenarnya nyambung gitu sama profesional. Tapi trained animals itu kan secara general, misal nih anjingnya itu dilatih gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya dilatihnya itu apa si anjing itu bakal profesional atau tidak gitu. Tapi konteks teks ini anjing yang dilatih itu menjadi profesional gitu. Jadi kita nggak bisa jawab yang D karena itu secara general bukan spesifik. Terus yang E itu ada excellent animals. Excellent animals itu dia lebih ke apa ya? Bukan profesional gitu. Excellent kayak lebih ke apa ya? Pintar gitu. Tapi sama kayak smart animals kayak gini. Dia tuh emang dari awal dia udah bisa gitu. Excellent. Kalau di thesaurus gitu ya, artinya beda. Intinya trained animals itu trained gitu kan, gitu. Jadi dia relate itu sama definite animals. Skill karena itu dilatih atau berlatih. Jadi emang kalau ngerjain soal sinonim ini tuh kalian tuh bener-bener nggak bisa ngerehin ya, karena emang butuh mikir yang banget gitu, terus bener-bener sesuai sama konteks. Dan kalau misalnya kalian mau lat soal juga, aku ada satu, aku kasih satu, itu soal UTBK juga. Masih notim. Ada pertanyaan di sini? Mau nanya Kak, soal yang mau Kakak kasih itu ada bahasanya juga nggak? Ada dong. Oh ya udah, kasih Kak. Oke. Bisa aku lanjut? Bisa Kak. Bisa Kak. Oke. Aku udah selesai ya? Sebentar. Oh iya, aku baru sadar guys, ternyata ini yang tadi aku bahas itu keempat, bukan ketiga. Ya jadi pokoknya nanti aku bakal ngasih soal dan itu ada pembahasannya. Ini aku bahas 4 aja dulu karena menurut aku ya cukup sih segini 4. Dan di sini aku udah selesai ya. Di sini aku mau summary-nya dulu. Jadi aku sekarang mau lebih bahas ke yang generalnya dulu ya, biar kalian juga mungkin lebih termotivasi gitu. Jadi yang pertama, practice makes perfect. Jadi
kalau kalian cuma bisa tapi nggak dilatih dan nggak biasa kan nggak yakin kan 100% bisa gitu. Karena saingan kita tuh se-Indonesia gitu. So, kalau kalian tuh udah merasa pintar atau belum, intinya kalian tuh harus rajin berlatih. Terus poin kedua itu it's about the system, not about the goal. Jadi lolos UTBK itu goalnya yang literally a single goal. Belajar dan progres itu sistemnya. Maka dari itu fokus sama sistemnya, dan sistemnya itu gimana ya progres kamu gitu. Dan itu konsisten. Dan itu berkesinambungan sama poin keempat, yaitu every warrior has the same goal. Jadi aku inget banget nih kalimat di bukunya Atomic Habits ya, kalau kalian tahu, kalau kalian sering baca buku self development pasti kalian tahu buku ini. Dia tuh bilang, si James Clear bilang, the goal had always been there. It was only when they implemented a system of continuous small improvements that they achieved a different outcome. Jadi goalnya itu kan sama nih. Kita sebagai pejuang UTBK itu kayak sama gitu kan, punya goal yang sama yaitu lolos UTBK. Tapi yang ngebedain kita nanti lolos atau enggaknya ya karena progres kita gitu, progresnya gimana gitu. Itu yang membedakan warriornya gitu, warrior UTBK warrior. Terus yang poin 4 ada pelajar yang lain. Soalnya 4 materi yang dijelasin tadi tuh cuma yang penting-penting aja atau yang menurut aku emang sering gitu di UTBK. Soalnya dari buku aku sendiri 4 materi itu tuh emang yang lebih sering gitu. Lebih sering ada kayak contoh-contoh soal dari SBM-nya langsung gitu. Aku ambil dari situ. Terus yang terakhir itu banyak berdoa, dilurusin niat. Karena jalan itu tuh bener-bener nggak ada obat, guys. Karena kan Tuhan sendiri ya gitu yang handle. Jadi ya berdoa terus, lurusin dan bagusin niat. Terus TBK itu buat apa gitu, dan banyak lakuin hal baik. Gitu. Jadi itu summary-nya buat mungkin bisa bikin kalian termotivasi sedikit. Dan jadi sebenarnya actually ya, aku ada soal ini 4. Itu sebenarnya mau aku kasih nanti buat kalian tuh ngerjain sendiri gitu. Tapi karena mungkin waktunya masih ada ya, aku jangan aku selesain atau aku buka quiz Q&A atau bahas bareng. 39 kayaknya nggak cukup juga ya. Mau diudahin aja, nanti kalian bisa ngerjain sendiri, bisa memahami sendiri.
bacaan kalian suka, kayak sains yang emang lingkungan kan, itu baca di Nat Geo atau National Geographic itu banyak juga ya sekarang kayak tentang gitu, itu baca aja terus ya dari situ vocabnya gitu sih. Oke. Mau nambahin juga, nanti kalau misalnya masih di lock, masih only admin aja yang bisa kirim pesan, kalian bisa langsung chat aja pertanyaan kalian lewat adminnya, nanti bakal disampaikan ke Kak Tessa. Oke ya teman-teman. Terus ini ada yang minta link webnya Kak Tessa buat itu tadi apa? Google Drive. Iya itu. Google Drive. Oke. Ini sebenarnya aku mau aku masukin sih. Oke. Iya. Di grup aja sekalian. Share aja. Oke, sebelum mengakhiri SWU pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita terima bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak untuk Kak Tessa sekali lagi yang udah bersedia membagikan ilmunya buat kita semua, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join SBU pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Ini ada adik aku. Dia mau ikutan SBU bareng Kak Tessa. Oke teman-teman, sampai jumpa di SBU berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Kak Tessa. Banyak Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Okay, this is my first time and express this. Keren banget, jujur keren banget Tessa. Aku pertama kali loh. Sering sih dulu aku yang namanya SW kayak gini ngejelasin gitu sebelum aku kayak hamin beberapa minggu TBK gitu. Terus kayak udah jadi udah kayak tahu aja sih gitu. Kayak kondisi audiensnya. Kelihatan banget sih dari cara jelasinnya. Enak banget. Oh ya? Thank you. Alhamdulillah. Bukannya masih ada? Iya masih ada. Ini masih ada bener. Tapi ini yang nanti pas itu tuh kayak kalian kerjain sendiri gitu guys. Bukan kerjain sih, maksudnya kayak pahamin sendiri gitu loh. Kak, apa aplikasi highlight? Oh enggak, aku nggak ada aplikasi. Aku tuh dari buku. Terus aku highlight pakai Stabilo, pakai highlighter. Atau pakai pensil, aku catat di notes.